Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya pada hari ini kita bisa kembali melaksanakan perkuliahan Ekonomi Mikro Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil kiamah. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, baiklah untuk memulai perkuliahan hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi hari ini adalah teori biaya dan harga pokok dalam Islam. Nah, teori ini merupakan lanjutan daripada pertemuan selanjutnya, yakni tentang produksi dalam Islam, yang mana pada pertemuan selanjutnya sudah kita jelaskan bahwa untuk efektivitas produksi maka perlu juga efektivitas biaya dalam rangka maksimalisasi profit ataupun keuntungan. Langsung saja untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep teori biaya dan harga pokok dalam Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori biaya dan harga pokok dalam Islam. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan teori biaya dan harga pokok dalam aktivitas ekonomi. Teori biaya. Pengertian biaya. Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa depan. Contohnya, misalnya saat teman-teman kuliah, apakah perlu biaya? Tentu perlu biaya. Biaya untuk membayar SPP, membayar OKT, biaya untuk pergi ke kampus, beli bensin, bayar taksi, biaya untuk membeli kuota internet, dan sebagainya. Lantas bagaimana kalau teman-teman juga ingin memiliki usaha? Apakah juga perlu biaya? Tentu, teman-teman memerlukan biaya untuk membeli bahan baku, sewa tempat, dan mesin-mesin, dan lain sebagainya. Nah, biaya-biaya itu digunakan untuk memproduksi barang, sehingga nantinya teman-teman bisa menghasilkan barang dan menjual barang itu kepada konsumen. Selanjutnya, konsep biaya dalam Islam. Yang pertama adalah transparansi. Nah, transparansi ini adalah keterbukaan. Jika teman-teman di dalam memulai usaha itu modalnya dari pihak ketiga, maka teman-teman harus transparansi, harus terbuka. Biaya-biaya apa saja yang teman-teman keluarkan, dan biaya-biaya apa saja yang tidak teman keluarkan. Artinya tidak ada yang teman-teman sembunyikan kepada pemilik modal. Sehingga nanti bagi hasilnya itu juga sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Yang kedua, keadilan. Nah, adil di sini teman-teman itu tidak berat sebelah. Artinya kalau teman-teman nanti menjual barang kepada kaum muslimin dengan harga sekian, maka juga teman-teman bisa menjual kepada kaum non-muslimin dengan harga sekian. Atau misalnya teman-teman membebankan biaya pengiriman kepada konsumen muslim sekian, maka juga idealnya teman-teman membebankan biaya pengiriman kepada nasabah ataupun konsumen non-muslim juga sama, sekian. Tidak memberatkan, artinya sama, adil. Nah, dalam misalnya kalau kita bicara nas tentang keadilan ini, salah satunya terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, yang mana artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat memperhatikan perintahnya. Nah, di sini jelas Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat baik. Itu baik kepada kaum muslim ataupun kaum non-muslim.
dalam tataran muamalah, dalam tataran ekonomi. Yang ketiga, konsep biaya dalam Islam adalah kebenaran. Nah, kebenaran di sini kita harus memuat ya. Misalnya kita membuat laporan keuangan, maka yang kita muat adalah benar-benar yang terjadi di lapangan. Oh, ini biaya-biaya yang kita keluarkan. Oh, ini biaya-biaya yang tidak kita keluarkan. Oh, ini keuntungan yang kita dapatkan. Oh, ini bagi hasil yang kita bagi. Itu harus benar-benar sesuai dengan yang ada di lapangan. Yang ketiga, konsep biaya dalam Islam adalah menghindari riba. Nah, ini juga salah satu yang membedakan kita dengan teori-teori biaya konvensional. Nah, di dalam Islam riba itu tidak dibolehkan. Maka kalau kita menggunakan dana pihak ketiga, kita tidak boleh menggunakan sistem bunga, tetapi kita menggunakan sistem bagi hasil. Artinya, dengan menggunakan konsep bagi hasil, kita telah menghindari yang nama konsep riba. Yang kelima, kita harus menghindari penipuan. Nah, di dalam konsep biaya Islam juga kita tidak boleh memanipulasi, menipu, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan bicara macam-macam biaya. Nah, macam-macam biaya ini yang pertama ada biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya per unit, dan biaya marginal. Biaya tetap itu adalah biaya yang besarnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Misalnya, sewa gedung, gaji tetap karyawan. Nah, ini tetap. Mau kita produksi satu barang atau kita produksi 100 barang, maka biayanya adalah tetap. Misalnya kita gaji karyawan tetap untuk per bulannya adalah 1 juta. Nah, dengan kita memproduksi barang satu saja, kita tetap akan membayar gaji karyawan 1 juta. Ataupun kita memproduksi barang dengan jumlah 100 pieces barang, maka kita juga akan tetap menggajinya sebanyak 101 juta. Nah, ini artinya adalah biaya tetap. Selanjutnya adalah biaya variabel. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang jumlahnya itu berdasarkan banyaknya jumlah produksi. Artinya, semakin banyak kita memproduksi barang, maka akan semakin banyak juga biaya yang kita keluarkan. Contohnya ada biaya bahan baku, biaya listrik, dan biaya iklan. Yang selanjutnya ada biaya total per unit dan marginal. Biaya total adalah keseluruhan biaya. Maksudnya di sini adalah penjumlahan daripada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, itu disebut dengan biaya total. Adapun biaya per unit adalah biaya per unit yang kita keluarkan dalam memproduksi 1 unit barang. Atau adapun biaya marginal adalah biaya tambahan karena kita menambah 1 unit barang yang kita produksi. Harga pokok. Harga pokok adalah perhitungan biaya suatu produk yang dapat dilakukan dengan cara memasukkan seluruh biaya produksi. Nah, jadi nanti dalam menghitung harga pokok ini kita menambahkan semua biaya-biaya yang kita keluarkan dalam memproduksi barang, entah itu eh, biaya tetap ataupun biaya produksi. Dan nanti kita bagi dengan jumlah produksi kita, sehingga nanti akan ketemu dengan harga pokok barang yang kita produksi. Kegunaan harga pokok adalah menentukan harga jual. Nah, jadi kegunaannya harga pokok ini kita bisa menentukan harga jual barang produk yang kita hasilkan nantinya. Idealnya harga pokok itu bagaimana? Harga jual itu di atas daripada harga pokok. Tentu kita untuk mendapatkan keuntungan maka harga jual produk kita harus di atas daripada harga pokok. Yang selanjutnya, bandingkan harga jual dengan harga di pasar. Artinya kalau kita menetapkan harga jual sekian, kita harus membandingkan dengan harga di pasaran. Apakah itu terlalu tinggi atau sudah berada di harga pasaran. Yang ketiga, harga jual sebaiknya di bawah harga pasar. Nah, apalagi untuk pengusaha-pengusaha pemula. Ini sangat bagus untuk menarik konsumen. Kalau kita berada di harga pasar, mungkin konsumen akan biasa-biasa saja. Tetapi kalau harga jual kita di bawah harga pasar, ini akan menarik konsumen untuk berbelanja di tempat kita. Oke, rumus untuk menghitung harga pokok, total biaya tetap ditambah total biaya variabel dibagi total produksi. Contohnya, misalnya
Pak Halim mempunyai usaha es krim dengan rincian biaya sebagai berikut. Biaya tetap, gaji tetap karyawan 2 juta, sewa rokok 1 juta. Biaya variabel, bahan bakunya 500 per unit, fee pemasaran 100 per unit. Produksinya 1000 unit. Hitunglah harga pokok usaha es krim yang dilakukan oleh Pak Halim. Nah, jawab. Tadi sewa gedungnya 2 juta ditambah gaji karyawan 1 juta. Maka untuk biaya tetapnya 3 juta. Nah, produksinya bahan bakunya 500 dikalikan dengan jumlah produksi 100 pieces, maka untuk biaya bahan bakunya adalah 500. Ditambahkan fee pemasarannya Rp100 per unit dikalikan 1000 pieces jumlah produksi, maka P pemasarannya adalah 100.000. Kita totalkan, kita tambahkan antara total biaya tetap dengan biaya variabel. 3 juta tambah 500 tambah 100.000 adalah 3.600.000. Kita bagi dengan jumlah produksi 100.000, maka didapatkan angka harga pokok adalah 3.600 per unit. Nah, artinya di sini harga pokok produk es krim Pak Halim adalah 3.600. Artinya produk harus dijual di atas 3.600 untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini ada contoh lagi. Dua, Bu Halim mempunyai usaha menjahit kain sasirangan dengan rincian biaya sebagai berikut. Biaya tetap, gaji tetap karyawan 2.500.000, sewa rokok 1.500.000, biaya variabel bahan baku 60.000 per unit, fee pemasaran 10.000 per unit, listriknya 200 per unit, produksi 500 unit. Hitunglah harga pokok usaha Bu Halim dalam uh, menjahit kain sasirangan. Nah, untuk contoh dua ini silahkan teman-teman mahasiswa menghitungnya di kertas dan nanti kita diskusikan. Silahkan jawaban dikirim di kolom komentar yang Bapak bagikan. Oke, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Selebihnya Bapak ucapkan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, diskusi, silahkan komentar di kolom komentar pada video yang akan Bapak bagikan nantinya. Sekian terima kasih. Marilah kita menutup perkuliahan dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selakila mohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.